pindah alam harus mati. Dari alam rahim mau pindah ke dunia mati dulu. Di mana matinya? Tuh matinya lagi saat di pintu keluar. Mau keluar mati dulu itu. Lo kalau kagak mati Pak disiak sama dia. Makanya mati dulu. Makanya perlu kalau bahasa kampung saya itu diterenin. Di sini apa namanya? Sama kayak begitu. Diterenin, dikedenin tuh. Begitu lah. Warga pala. Itu keluar pala tuh belum semuanya Pak mati tuh. Lagi mati itu dia. Terceprot. Nah baru ditabuk-tabuk sama bidan, waplok, baru nangis. Berarti itu baru dihidupkan kembali ruhnya. Gitu. Ada yang lama, kadang-kadang kagak buru-buru nangis. Berarti ruhnya masih belum nyampe. Coba perhatiin dah, Bu. Pada beranak apa kan? Begitu apa kagak Bu? Wah saya kalau ngeliat orang beranak emang kesian. Umur 9 bulan juga Pak, makanya jadi laki yang sayang mau bini. Iya 9 bulan Pak gua. Tadi orang ngomong kawin lagi yang tadi katanya. Ya 9 bulan kagak ada anak enak. Kantong kemih udah kedorong sama bayi. Bawaannya pengen kencing. Bergeser, ketekan dia. Ketekan dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Kalau ditanya masih nyaut, masih cengenges, masih lama beranaknya. Ntar kalau udah ditanya sama mertua dikasih duit 10 juta, kagak nyengir sekali. Nah dikit lagi tuh. Keremetan, gue bios dikit lagi deh tuh. Saya merhatiin itu Pak, anak saya banyak kan. Saya lihatin dulu bini saya, sian banget Mas. 9 bulan jalan, kita tidurin kentang salah, kita miringin salah, apalagi tengkurap. Sebetulnya kalau dia tidur tengkurap begitu kita putar udah putar buat ya tanggal. Tuh, jadi keluar dari alam rahim ke dunia mati. Jadi innama khuliqtum lil abad walakinnakum tantaqiluna mim makanin ila makanin, itu namanya tuh. Perpindahan dari satu alam ke alam yang berikutnya. Di sini kita di alam dunia ini, kita disuruh ngumpulin modal, Pak. Karena pada hakikatnya kita ini sedang menunggu kematian. Supaya kita kagak bosen nungguin mati, dikasih kita mainan-mainan. Innama hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia itu cuma main-main dan panggung sandiwara. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah menunggu kematian. Supaya kagak bosan dikasih mainan. Tuh dikasih anak mainan, dikasih banda mainan. Biar kagak bosan kita nungguin mati. Coba kalau misalkan kita kagak dikasih mainan sama Allah, kagak dikasih bini, kagak dikasih suami, nggak dikasih banda, kagak dikasih kendaraan, 70 tahun kita mangu aja udah. Bosan apa kagak nungguin mati? Makanya kita biar kagak bosan tuh dikasih mainan-mainan gitu. Maka ayo kita mainkan peranan kita sebagaimana mestinya. Jangan nungguin mati marah sama saudara. Kan emang lagi nungguin mati, marah sama saudara, geblek amat itu orang. Padahal marah sama saudara apaan sih gara-garanya? Kagak lain-lain Pak, emang semuanya berujungnya endingnya di tai. Coba perhatiin, orang berebut warisan ngerebutin apa? Tai. Tanah dijual, ketika jual tanah dibuat makan gitu, dipakai buat makan dari mulut turun ke perut, dari perut turun. Lah itu marah sama saudara cuma gara-gara tai, goblok dong manusia, tolol manusia. Bener ini ya. Geblek dah pokoknya, geblek dah. Lah emang lagi nungguin mati marah kan geblek ya. Sadar lah sadar. Mertua pakai marah mantu. Ini mantu yang marah sama mertua. Sombong banget tuh mantu. Pakai doain lagi, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah mertua kami. Warisan kagak membagi. Saya doain biar buru-buru mati. Ya,
tuh songong. Nungguin mati mah kudu yang cakep-cakep kita kerjain. Bayang nungguin mati pantas. Iya. Masa nungguin mati lagi mabuk? Ya. Lo ngapa sih? Gua lagi nungguin mati. Ya. Mabok nungguin mati, mabok. Ini kan kita semuanya kumpul begini nih. Saya lagi diri, saya lagi nungguin mati. Bapak-bapak di depan saya lagi dengerin saya, lagi nungguin mati. Entar di rumah kita ngobrol sama bini biar kagak bosen itu kita nungguin mati itu kita ngobrol sama bini. Buat mainan. Ya, dan bini kita, romana kita apa sih namanya? Udah gitu ya. Ya kita cubitin bininya. Lah nggak apa-apa Pak, nungguin mati begitu dapat pahala. Iya. Ntar bapak-bapak lagi tiduran ada bini nyamperin, ngapa sih bang romannya puyeng banget kagak? Gua tadi dengerin kata Ustadz kita ini lagi nungguin mati nek. Ya udah kalau gitu bang yang saya pijitin, lah kan enak nungguin mati sembari dipijitin. Udah kagak enak kalau lagi udah hayo kan main sama tetangga pada marah. Dua nggak punya mainan. Hah? Dua nggak punya mainan. Nggak punya mainan. Kawin Ki. Iya, kawin biar kagak bosan nungguin mati. Biarin. Nenek-nenek juga biarin, kenapa sih? Biar kagak iseng kalau malam nih. Kan kita bari ngopi ya, apalagi aki-aki yang ngerokok gitu. Nenek-nenek bari nyisik giginya. Iya lah, bari ngomong dah. Begitu, ayo nungguin mati yang enakan dikit. Nungguin mati jadi serius banget. Udah bawa santai aja, waktunya dipanggil sama Allah bayang. Emang kita nungguin mati. Udah jangan pakai ditunda-tunda nungguin mati. Ntar Pak, kalau udah mati baru dikasih tuh. Ada namanya Dahiyatul Maut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau cetakan cetakan Menara Kudus itu di juz ke-3 ya. Kalau cetakannya lain saya nggak tahu. Ada namanya Dahiyatul Maut. Musibah kematian. Ini kelamaan apa kagak sih? Jam 11 lewat, tinggal 5 menit lagi kalau jam sama ini. Kelamaan gak Ustaz ini? Dulu kita lagi ya, biar ngerasain dulu, biar tahu nih Dahiyatul Maut, apaan sih Dahiyatul Maut gitu ya. Ini bukan saya ngomong, bukan. Imam Ghazali itu nama aslinya Muhammad bin Abi Hamid. Itu Imam Ghazali namanya. Beliau itu sudah mengelang-elang buana ke seluruh disiplin ilmu filsafat. Beliau pelajari sampai beliau punya karangan namanya Tahafutul Falasifa, ilmu hadis. Beliau banyak punya karya-karya, tapi dalam perjalanan batin beliau tidak menemukan ma'rifatullah. Akhirnya beliau sampai sakit. Padahal pada saat itu beliau sudah sampai pada puncak karir yang luar biasa. Beliau menjadi guru besar di Universitas An-Nizamiyah. Tapi adiknya yang bernama Imam Ahmad itu pernah kritik, bang, jangan jadi batu asaan mulu bang. Lah emang apa? Udah lo pikirin aja. Maksudnya apa? Beliau itu Imam Ghazali saking masyhurnya, saking terkenalnya, kalau ceramah bukan di podium lagi, tapi genteng rumah orang. Beliau naik ke atas tingkat yang paling tinggi karena begitu manusia banyak membludak ingin menyaksikan beliau. Itu Imam Ghazali itu saking masyhurnya itu. Tapi adiknya yang namanya Imam Ahmad bin Muhammad bin Abi Hamid pernah ngomong sama abangnya, bang, selamanya ente jangan jadi batu asaan. Maksudnya batu asaan itu kan Pak, najemin golok, najemin pisau tajam, golok tajam, tapi dirinya tidak pernah tajam. Itu makanya itu pesan permintaan dari adik beliau Ahmad bin Muhammad. Sampai akhirnya beliau meninggalkan dunia rektoratnya pada saat itu, dan akhirnya beliau sakit, dan di dalam sakit itu beliau akhirnya diberikan kesembuhan, dan beliau mengurung diri selama 6 tahun. Setelah 6 tahun lahirlah kitab Ihya Ulumuddin. Nih dari beliau kita sampaikan Pak ya, tentang apa? Dahiyatul Maut. Nah, Dahiyatul Maut itu yang pertama adalah An-Naza'.
Nazak itu bahasa lainnya adalah sakaratul maut. Sakaratun bentuk jamak, masdarnya sakrun, kata kerjanya sakaro, maknanya mabok. Sakaratul maut, mabok, mau mati. Beberapa perkara-perkara yang memabukkan ketika menghadapi kematian. Orang kampung kita bilang payah. Si Anu lagi ngapain? Wow, payah, gue lihat mulutnya mangap. Orang payah, mulutnya mangap. Itu sesuatu yang berat dan itu musibah pertama tuh. Karena begini Bapak Ibu, ini logikanya ya. Ini tubuh kita itu ada roh. Kalau ditanya, roh adanya di mana? Roh adanya di mana, Pak? Roh itu laksana pohon. Dia seperti air yang menubuh pada batang pohon. Ketika air itu habis, kering pohon, mati itu pohon. Begitupun yang namanya roh. Dia